Apa itu kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan adalah suatu metode atau cara untuk menentukan semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu peristiwa. Misalnya, Andi ingin pergi ke suatu acara. Di dalam lemarinya, ia memiliki 2 buah celana. Satu celana berwarna hitam dan satu celana berwarna biru. Selain itu, Andi memiliki 4 buah baju. Baju berwarna merah, baju berwarna kuning, baju berwarna hijau, dan baju berwarna putih. Berapakah pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Andi untuk menghadiri acara tersebut? Pada kaidah pencacahan, terdapat beberapa metode yang bisa digunakan sebagai pemecahan masalah. Untuk kasus tadi, kita bisa menggunakan metode diagram pohon untuk menyelesaikannya. Langkahnya adalah sebagai berikut. Andi bisa memilih celana hitam atau celana biru untuk pergi ke acara tersebut. Ketika ia memilih celana hitam, maka ia bisa memasangkan dengan baju yang ia punya. Bisa dipasangkan dengan baju merah, dipasangkan dengan baju kuning, dipasangkan dengan baju hijau, atau dipasangkan dengan baju putih. Begitu pula ketika ia ingin mengenakan celana biru. Ia bisa memasangkannya dengan baju merah, dengan baju kuning, dengan baju hijau, atau dengan baju putih. Sehingga terdapat pasangan celana hitam dengan baju merah, celana hitam dengan baju kuning, celana hitam dengan baju hijau, dan celana hitam dengan baju putih. Selain itu bisa dengan celana biru dengan baju merah, celana biru dengan baju kuning, celana biru dengan baju hijau, dan celana biru dengan baju putih. Maka kesimpulannya adalah terdapat 8 buah pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Andi. Selain menggunakan diagram pohon, kita bisa menyelesaikan permasalahan tadi menggunakan tabel. Misal kita buat tabel seperti ini. Terdapat 4 buah kolom untuk mewakili baju, M untuk merah, K untuk kuning, H untuk hijau, P untuk putih, dan 2 buah baris untuk mewakili celana. HI untuk celana hitam, B untuk celana biru. Kita bisa mencari banyaknya pasangan dengan menarik masing-masing baris dan masing-masing kolom. Untuk baris pertama, kita bisa menarik celana hitam dengan baju merah. Kedua, kita bisa memasangkan celana hitam dengan baju kuning. Ketiga, celana hitam dengan baju hijau. Dan keempat, celana hitam dengan baju putih. Selain itu, kita bisa menariknya dari baris kedua, yaitu yang kelima, celana biru dengan baju merah, celana biru dengan baju kuning, celana biru dengan baju hijau, dan terakhir celana biru dengan baju putih. Maka kesimpulannya sama. Terdapat 8 pasangan baju dan celana yang bisa digunakan oleh Andi. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Oke, sekarang kita akan mencoba membahas pada kasus berikutnya. Misalnya seperti ini. Terdapat 3 buah jalur yang bisa dilalui dari kota A menuju kota B. Sementara dari kota B menuju kota C, terdapat 2 buah jalur yang bisa dilalui. Pertanyaannya adalah, ada berapakah jalur yang bisa dilalui jika kita ingin pergi dari kota A menuju kota C,
tetapi harus melalui kota B. Untuk contoh yang kedua, misalnya gambar seperti ini. Dari kota A menuju kota B terdapat 3 jalur. Jalur 1, jalur 2, jalur 3. Sementara dari kota B menuju kota C terdapat 2 jalur. Jalur P dan jalur Q. Jika kita ingin pergi dari kota A menuju kota C tapi melalui B, maka banyak jalur yang bisa dilalui adalah sebagai berikut. Kita bisa memilih dari kota A menuju kota B dengan jalur 1. Dari jalur 1, selanjutnya kita bisa memilih melalui jalur P atau jalur Q. Sehingga terdapat 2 buah pilihan. A menuju B lewat jalur 1, kemudian lanjut menuju C lewat jalur P dan jalur Q. 1P, kemudian 1Q. Selain itu, kita bisa memilih dari dari kota A menuju kota B menggunakan jalur 2. Setelah sampai di kota P melalui jalur 2, sama. Kita bisa memilih menggunakan jalur P atau jalur Q supaya sampai di kota C. Terakhir, dari kota A menuju kota B, kita bisa memilih jalur 3. Setelah sampai di kota B, kita juga bisa memilih jalur P atau jalur Q untuk bisa sampai di kota C. Sehingga terdapat jalur 1P, 1Q, 2P, 2Q, 3P, 3Q. Agar kita bisa sampai dari A menuju C melalui B. Maka kesimpulannya terdapat 6 buah jalur yang bisa dilalui. Bagaimana? Apakah masih ada kesulitan? Saya rasa dari pembahasan 2 contoh, kalian pasti sudah jauh lebih paham mengenai apa itu kaidah pencacahan. Ya, untuk memantapkan lagi, saya akan bahas 1 contoh terakhir. Seperti ini. Terdapat 5 buah angka. 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka tersebut, akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka. Pertanyaannya, berapa banyakkah bilangan yang bisa tersusun jika syaratnya A. Boleh ada bilangan yang berulang. B. Tidak boleh ada bilangan yang berulang. Untuk contoh yang ketiga, sebenarnya kita bisa menggunakan metode yang sebelumnya, yaitu diagram pohon. Namun, kali ini saya akan menggunakan metode yang lain, yaitu metode pengisian tempat atau filling slots. Pertama, kita akan bahas yang A terlebih dahulu. Membentuk bilangan 3 angka dengan aturan angkanya boleh berulang. Bilangan 3 angka, maka bentuknya adalah bilangan ratusan. Sehingga kita buat 3 kotak. Kotak pertama untuk mengisi bilangan ratusannya, kotak kedua untuk mengisi bagian puluhan, kotak ketiga untuk mengisi bagian satuan. Untuk bilangan ratusan, kita bisa memilih 5 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, 4, atau 5. Maka terdapat 5 kemungkinan yang bisa dipakai untuk mengisi bagian ratusan. 5. Karena angkanya boleh berulang, maka di bagian puluhan kita juga bisa memilih angka yang sama. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Terdapat 5 kemungkinan untuk mengisi puluhan. Begitu juga untuk mengisi bagian satuan. Karena angkanya boleh berulang, maka kita bisa mengisi dengan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4,
angka 5. Sama, terdapat 5 kemungkinan. 5 kemungkinan untuk ratusan, 5 kemungkinan untuk puluhan, dan 5 kemungkinan untuk satuan. Maka banyaknya bilangan yang terbentuk adalah 5 kali 5 kali 5, yaitu 125 bilangan. Selanjutnya, kita akan membahas yang kedua, yang B, yaitu ketika tidak boleh berulang. Maksudnya adalah, ketika suatu angka sudah dipakai untuk mengisi bagian ratusan, atau puluhan, atau satuan, maka angka tersebut tidak bisa mengisi kotak yang lainnya lagi. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, misal kita ingin mengisi slot untuk ratusan terlebih dahulu. Maka semua angka bisa mengisi di bagian ratusan. 5 angka bisa mengisi. Maka kita tulis 5. 5 di sini bukanlah angka 5, tetapi semua angka yang ada. Otomatis, satu angka sudah terpakai. Sehingga angka ini tidak bisa untuk mengisi bagian puluhan dan bagian satuan. Sehingga untuk mengisi bagian puluhan hanya tersisa 4 angka. Maka kita tuliskan 4 pada bagian puluhan. Terpakailah 2 angka. Maka dari 5 angka yang ada, untuk bisa mengisi slot satuan hanya tersisa 3 angka. Maka kita isikan 3 pada slot satuan. Sehingga banyaknya bilangan adalah 5 kali 4 kali 3, yaitu 60 bilangan. Bagaimana jika sekarang syaratnya ditambah? Misal, dibentuk bilangan 3 angka genap atau ratusan genap dengan A. Boleh berulang dan B. Tidak boleh berulang. Ada syarat genap sekarang. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri bilangan genap. Ciri-ciri bilangan genap adalah memiliki satuan genap. Maka agar bilangannya nanti menjadi bilangan genap, satuannya harus bernilai genap. Satuan genap kita bisa ambil dari angka 2 dan 4. 2, 4. Dengan kata lain, hanya terdapat 2 kemungkinan untuk mengisi slot satuan. Kita tuliskan 2. Satu angka sudah terpakai. Namun, karena angkanya boleh berulang, maka semuanya masih memiliki kesempatan untuk mengisi puluhan maupun ratusan. Sehingga 5-5-nya bisa mengisi puluhan dan 5-5-nya masih bisa mengisi untuk ratusan. Maka banyaknya bilangan adalah 5 kali 5 kali 2. Yaitu 50 bilangan. Untuk yang B, tidak boleh ada perulangan angka. Langkahnya masih sama. Untuk satuan hanya bisa terisi oleh 2 atau 4. Hanya 2 kemungkinan. Maka kita isikan 2 pada slot satuan. Sehingga satu angka sudah mengisi pos satuan. Oleh karena itu, dari kelima angka, sudah terambil satu angka untuk mengisi slot satuan. Untuk slot puluhan, tersisa 4 angka saja. Kita tuliskan 4. Terpakailah 2 angka. Maka, untuk slot ratusan,
hanya tersisa 3 angka saja yang boleh mengisinya. Kita tulis 3. Sehingga banyaknya bilangan adalah 3 kali 4 kali 2. Sama dengan 24 bilangan. Demikian pembahasan kali ini mengenai kaidah pencacahan dan beberapa metode yang bisa digunakan sebagai pemecahan masalah. Masih ada metode lain yang bisa digunakan sebagai pemecahan masalah pada kaidah pencacahan, namun akan saya bahas pada video berikutnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.